Kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat beliau sekalian yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kecik Kampung Lambu beserta seluruh jajaran pemerintahan Kampung Lambu, baik Ketua PUD, Tengku Imum, Ketua Pemuda, dan tokoh masyarakat Kampung Lambu. Yang kami hormati sesepuh kita Pak Marhaban Bakam dan Bang Wandalah. Yang kami hormati dari tim pemenangan Amin Zainal, baik dari Golkar, dari Gerindra, dari PAN, dan dari Nasdem yang sudah berhadir pada malam ini. Yang kami hormati para pimpinan pesantren, tidak lagi kami sebutkan satu persatu, Tengku Rafsanjani, Tengku Zainun, Pak Zainal Arifin, dan seluruh hadirin hadirat sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyampaikan terima kasih kepada panitia, kepada seluruh warga Pak Kecik dan seluruh pemuda yang telah menyiapkan acara ini dengan begitu besar pengorbanan dan begitu meriah, begitu ramai hadir dari warga Lambu dan meninggalkan pekerjaan yang lain. Maka oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bersama Pak Zainal mencalonkan diri untuk wali kota Banda Aceh ke depan adalah dalam rangka membawa perubahan pembangunan kota Banda Aceh yang lebih pro kepada rakyat untuk yang akan datang. Karena kita maklumi bahwa Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Anggaran kota Banda Aceh 1,2 triliun. Selama ini kita tahu bahwa anggaran 1,2 triliun menjadi masyarakat Banda Aceh menjadi penonton. Kami ingin ke depan anggaran 1,2 triliun ada yang dinikmati langsung oleh warga kota Banda Aceh. Perubahan yang kita lakukan adalah visi dan misi kami adalah mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Kami akan membangun dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang pendidikan, dan berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik. Dalam bidang agama, kita akan menguatkan pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh ini. Bagaimana syariat Islam di kota Banda Aceh ini menjadi suatu budaya, disuruh atau tidak disuruh, diperintahkan atau tidak diperintahkan, masyarakat secara sadar, secara berkeinginan sendiri untuk melaksanakan syariat Islam dengan baik. Caranya adalah ke depan kita akan mendidik anak-anak kita sejak dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kita akan perkuat pelajaran agama di sekolah, yang akhirnya anak-anak kita nanti akan menjadi pelaksana syariat Islam dengan baik, maka akan lebih kuat pelaksanaan syariat di kota Banda Aceh ini. Kemudian yang kedua, pengajian di kampung-kampung, bekerja sama dengan pesantren. Kita ingin memanfaatkan tengku-tengku pesantren di Banda Aceh mungkin ada 20. Ini adalah jalur cepat untuk penegasan syariat Islam di kota Banda Aceh ini. Kita akan memanfaatkan dan akan didukung oleh Pemko Banda Aceh agar pengajian baik untuk bapak-bapak maupun untuk ibu-ibu, semua kampung yang ada di kota Banda Aceh harus berjalan pengajian. Kami yakin kalau semua sudah pemahaman ilmu agama yang kuat, maka akan menjadi pelaksana penegakan syariat Islam yang kuat untuk di kota Banda Aceh ini. Kemudian juga yang selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan Banda Aceh sebagai kota zikir. Kita tahu bahwa saat ini
zikir sudah menjadi suatu budaya di tengah-tengah masyarakat Kota Banda Aceh. Kita melihat seperti zikir yang dilaksanakan oleh Majelis Zikir Aceh. Ribuan, mungkin puluh ribuan yang ikut zikir, tapi itu adalah atas inisiatif sendiri masyarakat, atas swadaya masyarakat sendiri tanpa ada perhatian daripada pemerintah. Padahal ini adalah salah satu jalur kuat, jalur cepat untuk penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini. Maka ke depan kita akan menyiapkan yang representatif, tentunya tempat untuk berzikir dan memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk berzikir agar warga Banda Aceh bisa ikut berzikir dan tidak hanya diikuti oleh warga Banda Aceh kita harapkan. Di samping akan memperkuat syariat Islam di Kota Banda Aceh dengan berzikir, tetapi juga kita harapkan dengan zikir akan memberikan kesempatan, akan menghidupkan ekonomi kerakyatan di Kota Banda Aceh. Apabila zikir nanti hebat, maka yang mengikuti zikir dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari negara lain, Brunei Darussalam misalnya, Malaysia ataupun negara-negara lain yang akan berdatangan ke sini untuk ikut berzikir. Akhirnya apa? Akhirnya mereka adalah akan membawa uang ke Banda Aceh sambil mereka berwisata halal. Mereka juga akan berbelanja di sini yang berdampak kepada ekonomi masyarakat akan tumbuh, akan meningkatkan daya beli di Kota Banda Aceh. Kemudian selanjutnya adalah berbagai hal yang berjalan di tengah masyarakat, majelis ta'lim, ada wirid-wirid ataupun perkumpulan dalam penegakan syariat. Ini dijalankan terus dengan baik dan pemerintah ke depan akan mendukung sepenuhnya. Kemudian di samping itu kita merangkaikan pembangunan Banda Aceh ini, kita rangkaikan dengan pembangunan dalam bidang ekonomi. Agar kuat dalam bidang agama, harus kuat pula di dalam bidang ekonomi. Karena nanti kalau agama kuat, ekonomi tidak kuat, ini juga barangkali suatu saat kita akan menurun lagi dari sisi agama. Maka pemberdayaan ekonomi ini akan menjadi prioritas dalam visi dan misi kami agar masyarakat Kota Banda Aceh ini bisa hidup sejahtera. Kita akan memberikan kesempatan kepada pedagang kecil, pedagang kaki lima, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya akan kita berikan kesempatan yang besar untuk mereka mencari pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Dan kita akan membentuk lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini adalah Baitul Khirat. Di samping untuk membantu dunia usaha kecil, juga kita tahu bahwa Banda Aceh saat ini sedang dilanda oleh rentenir. Rentenir itu ambil 1 juta, bayar 1.200.000, dan di samping memberatkan bagi masyarakat, itu adalah riba. Maka oleh karena itu, solusi yang kita berikan adalah adanya lembaga keuangan syariah untuk membantu dunia usaha yang akhirnya kita akan bisa menghapuskan Bank 47 itu di Kota Banda Aceh. Bank 47 itu adalah bank rentenir yang memberikan pinjaman kadang-kadang itu bunganya sampai 200% per tahun. Luar biasa, lintah darat istilahnya. Jadi ini harus kita basmikan, apalagi ini adalah di negeri syariat. Tidak pantas kalau rentenir itu merajalela di bumi Serambi Mekah ini. Kemudian selanjutnya berbagai program kesejahteraan rakyat. Pertama sekali adalah program pro rakyat. Ya, program pro rakyat yang pertama sekali kami memprogramkan ke depan. Apabila ada warga kita Banda Aceh, termasuk warga Lambu, yang mendapatkan bantuan beras raskin selama ini. Ada yang mendapatkan bantuan beras raskin? Tidak ada. Tidak ada. Ada? Ada. Ada yang ada yang tidak ada. Selama ini harus ditebus, ya Bu ya. Maka ke depan tebusan beras raskin itu tidak lagi dibebankan kepada rakyat, tapi ditanggung sepenuhnya oleh Pemko Banda Aceh. Ini menjadi penting karena ini adalah bagi orang miskin, bagi orang yang tidak punya uang. 30.000 itu banyak. Jangan lagi dibebani kepada orang yang sudah diberikan setengah hati beras raskin, tetapi suruh bayar lagi.
Jadi maka ke depan kita tidak perkenakan lagi, akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemko Banda Aceh. Kemudian bagi warga yang meninggal dunia, siapa saja yang meninggal dunia, asal ada KTP Banda Aceh dan kartu keluarga Banda Aceh, maka kita akan memberikan santunan duka kepada warga yang ditinggalkan. Setiap warga meninggal akan kita berikan santunan sebesar 3 juta rupiah. Ini juga adalah salah satu program bagi yang punya uang itu tidak ada masalah. Tapi bagi warga yang miskin, ya bagi kalangan rendah, meninggal orang tuanya lagi, bapaknya yang meninggal besok sudah tidak punya pendapatan lagi. Maka ini menjadi penting, harus dianggarkan, harus diberikan bantuan oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah kepada anak yatim. Kita akan membentuk Betul Yatama agar anak yatim ini bisa terbantu dan nanti anggaran disetorkan dari Pemko Banda Aceh dan dikelola dengan baik, dibantu kepada anak yatim agar anak yatim ini bisa meringankan beban kehidupan. Kemudian juga bagi kaum duafa, kita akan membangun rumah duafa secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Kota Banda Aceh dan agar kaum duafa ini bisa hidup yang layak, sebagaimana warga bisa tinggal di rumah yang layak sebagaimana warga-warga yang lain. Di samping itu beban sekolah yang selama ini banyak sekali kutipan-kutipan sekolah dan itu menjadi berat bagi warga, sehingga kebanyakan anak-anak yang kalangan menengah ke bawah tapi anak orang miskin tidak ada niat untuk sekolah di sekolah-sekolah yang hebat, karena sekolah hebat akan membayar biaya yang besar, dan untuk anak-anak yang mungkin saya katakanlah yang punya dana besar lah bisa sekolah di situ, maka ke depan kualitas sekolah akan kita tingkatkan dan tidak diperkenankan lagi kutipan-kutipan kepada wali murid, dan semua biaya sekolah nanti akan ditanggung oleh Pemko Banda Aceh. Jadi inilah beberapa program pro rakyat kami bersama dengan Pak Zainal, dan tentunya kami pada kesempatan ini mengharapkan kepada warga Lampung dan sekitarnya, mungkin ada juga yang dari kampung-kampung sekitar Oleh Karing ini hadir di sini, menangkan kami pada kali ini. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa kami berbuat kepada masyarakat kecil, kepada masyarakat kalangan ekonomi rendah, agar mereka itu bisa menapah baju dengan ada kita perlukan anggaran kepada masyarakat. Berikan kesempatan kepada kami. Dan kampungnya, kampung Pak Jena sama dengan kampung Lul. Kalau menang Pak Jena sama dengan adalah saya merasakan kemenangan itu adalah kemenangan Lampung, adalah kemenangan kita. Tadi sore saya di Meraksa bersama Pak Jainal. Saya menyampaikan Meraksa adalah kampung saya dan itu adalah kampung Pak Jainal. Mereka kita berikan kewajiban, ini adalah sebagai modal untuk kemenangan, harus bisa menang di atas 80%. Agar kalau ada daerah-daerah lain nanti ada yang kurang, bisa ditutupi oleh kampung sekitar Kecamatan Meraksa dan Kecamatan Putaraja. Begitu juga Kecamatan Oleh Karing. Kita targetkan Kecamatan Oleh Karing ini harus kita menang sekitar 70% ke atas. Insya Allah ini akan bisa. Lambu merupakan lumbung suara yang terbesar di Kecamatan Oleh Karing. Barangkali sampai berapa, 4.000 ya? Sampai 4.000 suara. Kalau 4.000 suara kita dapat 3.500 suara, saya kira ini akan kita bisa dapat 80% suara kita di Kecamatan Oleh Karing ini. Oleh karena itu, nanti pada tanggal 6 akan dibagikan kertas suara, kertas undangan untuk coblos. Oleh karena itu, kepada seluruh warga di sini dan sampaikan kepada teman-teman yang lain, bila belum menerima kertas undangan, tolong minta mana undangan saya ya kepada petugas agar nanti bisa membantu kami pada tanggal 15. Kalau undangan itu tidak diambil,
ini justru akan menjadi masalah. Bisa saja undangan itu akan diambil oleh berkeliaran, dikasih kemana saja, bisa saja. Ini ya bisa saja ya, prediksi yang keliru. Tapi itu bisa saja. Maka karena kami berharap kalau mau bantu minta undangan sampai ada undangan, semua rumah sudah ditempel. Ini berapa orang yang akan mencoblos di rumah ini, keluarga ini. Kemudian setelah mendapat undangan, tanggal 15 harus datang ke TPS untuk kita coblos. Datangnya nomor 1, coblosnya tetap harus nomor 2. Jadi itu ya, kita harus, ini karena kampung sendiri, kampung Lambu, kampung sendiri, kita harus ngomong serius. Ya, harus ngomong serius. Saya berharap warga Lambu adalah warga saya, membantu kami dengan bersama Pak Zainal, menangkan kami. Coba kita uji dulu, ya. Coba tunjuk tangan, siapa yang akan pilih Zainal Aminullah Zainal di 2007? Alhamdulillah, sebelah sini ya semua ya. Sana di pinggir sana, Pak Geci 100%. Jadi yang hadir di sini kita sudah 100%, katakanlah 99%. Yang tinggal di rumah kan ada yang semua, ada keluarga, ada istri, ada anak, ada menantu. Ini tentu akan ikut yang hadir di sini pada malam ini, insya Allah. Ya, insya Allah, kalau Lambu saya yakin kita akan mendapat suara besar. Walaupun dulu saya di sini juga ngomong pada Pilkada 2012 dulu, kita di sini kalah tipis ya. Lambu dulu saya kalah tipis, tapi kali ini saya harus menang besar. Jadi saya rasa itu siap ya? Siap? Siap Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menang di 2017. Dan sebagai gambaran, insya Allah kondisi semakin baik. Semua kampung di sekota Banda Aceh ini antusias mendukung nomor 2 ini sudah luar biasa. Di mana-mana kita datang luar biasa. Ini terjadi perubahan yang signifikan. Masyarakat sudah tahu dan sudah ingin untuk perubahan kota Banda Aceh ini. Karena mereka mengatakan apa dan nonton film-film so. Kayu nonton film lain. Ya, film lain kena main ya. Ya, kira-kira lagi yang lah ya, episode baru. Banda Aceh harus nuansa baru. Kalau kita ingin ada perubahan. Jadi nyamentong kata, mudah-mudahan kita semua bersatu di tanggal 15 Februari 2017 nanti. Jadi nasabah pentun, warga Lambu yang baik budi. Pastilah ada duri, pasti ke duri so yang pah ke wali kota. Nomor 2 Amin Zainal orangnya pasti. Maka pada 15 Februari kita coblos nomor 2. Terima kasih dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.